Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Niken Kusumaningrum. Saya dokter spesialis kulit dan kelamin dari RSUD Kota Semarang. Pada pagi hari ini kita akan berbagi informasi mengenai melasma. Melasma ini lebih sering dikenal dengan istilah flek hitam. Nah, kita semua tahu flek hitam ini adalah momok bagi kebanyakan ibu-ibu. Ya, sangat mengganggu penampilan, kadang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, bahkan membuat perempuan itu menjadi tidak percaya diri karena adanya flek di muka. Nah, sebetulnya yang sering ditanyakan adalah apa sih dok flek hitam atau melasma itu? Nah, flek hitam atau melasma itu merupakan masalah kulit yang sering kali ditemui. Biasanya ditandai dengan adanya bercak kecoklatan atau kehitaman di area kulit yang terdistribusi secara simetris yang sering terpapar sinar matahari. Melasma ini seringkali ditemukan pada wanita. Jadi lebih banyak ditemukan pada wanita dibandingkan pria pada usia 20 sampai 50 tahun. Orang-orang dengan berkulit gelap mudah sekali timbul melasma, terutama kita-kita ini yang orang Indonesia yang berkulit sawo matang tentunya. Nah, bercak melasma letaknya ada yang di dahi, bisa di hidung, di pipi, juga di dagu. Dan cirinya bercak kecoklatan ini tidak gatal juga tidak nyeri. Oke. Nah, biasanya yang akan ditanyakan adalah apa sih dok sebab-sebabnya kenapa orang itu bisa jadi melasma? Nah, yang utama penyebab atau pencetus terjadinya melasma adalah paparan sinar matahari. Yang kedua karena faktor genetik atau ras. Nah, yang ketiga bisa karena adanya hormonal, faktor hormonal antara lain penggunaan pil KB, kehamilan itu dapat memicu timbulnya melasma. Yang keempat bisa karena suatu penyakit sistemik atau obat-obat sistemik tertentu. Yang kelima nih, pemakaian kosmetik maupun skincare yang sembarangan. Nah, bila mengandung zat-zat berbahaya, bahkan itu bisa menjadi pencetus terjadinya melasma. Oke dok, itu tadi sebabnya. Nah, gimana sih caranya kita mencegah? Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Cara mencegah terjadinya melasma ini ada macam-macam nih. Kita harus waspada antara lain. Karena paparan matahari itu adalah penyebab tersering, pencegahan yang utama adalah pemakaian tabir surya. Nah, pemakaian tabir surya ini penting. Nah, tapi cara pakainya juga harus benar. Pemakaiannya 30 menit sebelum terpapar matahari dan harus diulang paling tidak 2 jam sekali. Nah, selain dari penggunaan tabir surya, usahakan hindari paparan matahari secara langsung pada pukul 10 sampai 15. Nah, gimana nih dok? Saya nggak mungkin kalau nggak terpapar matahari. Nah, gunakan payung, topi, masker untuk melindungi wajah kita. Kemudian ada pilihan menggunakan KB yang non hormonal. Yang berikutnya, perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Apa hubungannya nih dok, buah sama sayur dengan melasma? Nah, buah ini bagus sebagai antioksidan untuk mencegah terjadinya pigmentasi. Nah, kalau sudah terjadi melasma nih dok muka saya, ini apa nih dok yang harus saya kerjakan? Nah, ada berbagai macam tahapan-tahapan terapi untuk melasma ini. Tahapannya biasanya akan diberikan secara kombinasi. Tahap 1, penggunaan obat oles atau obat topikal. Biasanya dokter akan meresepkan krim, lotion, ataupun gel yang mengandung bahan-bahan lightening yang dengan konsentrasi tertentu sesuai dengan kebutuhan kulit. Tahap yang kedua, dapat diberikan obat sistemik maupun obat oral, juga bisa berupa injeksi vitamin, injeksi whitening gitu dengan pengawasan dokter. Nah, perlu hati-hati nih sobat sekalian dengan pemakaian obat topikal dan pemakaian oral atau sistemik. Perlu hati-hati karena pemakaian yang sembarangan kadangkala malah bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya.
Selalu pastikan dengan petunjuk dan pengawasan dari dokter Anda. Tahap yang ketiga, pengobatannya berupa skincare yang tepat. Paling tidak, gunakanlah tabir surya dengan SPF minimal 30 dengan filter UVA dan UVB. Tahap yang keempat nih, kita bisa lakukan prosedur dermatologi. Nah, prosedur dermatologi ini biasanya dikerjakan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin. Antara lain bisa chemical peeling, dikonsultasikan dengan dokter spesialis kulit Anda. Tidak semua laser gunakan untuk melasma. Kemudian, tapi ini pun juga tidak bisa cuma satu kali saja. Jadi, ada maintenance diulang. Terapi tahapan terapi tersebut biasanya akan diberikan secara kombinasi. Pertanyaan berikutnya, nah saya sudah ngikutin nih dok semua tahapan-tahapannya, tapi ternyata flek saya ini masih tetap ada. Nah, gimana nih dok? Solusi yang kita perlu waspadai adalah kita perlu kaji ulang lagi pencetusnya. Benar enggak penyebabnya dari melasma itu apa? Yang kedua, cek ulang pemakaian tabir suryanya. Apakah sudah benar cara pakainya? Apakah sudah diulang? Dan perlu diingat, terapi melasma ini adalah terapi yang berkelanjutan. Waktunya juga tidak sebentar, butuh waktu yang lama, dan kadangkala juga bisa timbul kembali. Jadi ingat macam-macam pencegahan supaya melasma ini tidak timbul kembali. Konsultasikanlah masalah pigmentasi Anda pada dokter spesialis kulit dan kelamin untuk mendapatkan terapi yang tepat dan aman. Apabila Anda memiliki masalah flek hitam atau melasma, Anda dapat berkonsultasi kepada kami di Poli Beauty Care di RSUD KRMT Wongsonegoro. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.